Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hits. Pada kesempatan kali ini saya Advokat Hits ingin memberikan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan jalan, terutama jalan rusak. Gitu kan. Di musim hujan seperti ini jalan rusak itu banyak sekali yang karena dikaitkan oleh genangan air dan lain sebagainya. Yang kita bahas bukan di situ, yang kita bahas dalam hal ini adalah aturan hukum mengenai bisa enggak sih ketika jalan itu rusak mengakibatkan orang lain terluka, menyebabkan kecelakaan lalu lintas, itu bisa dimintai kerugian atau enggak, ganti rugi atau enggak, kan gitu kan. Dan bagaimana sebenarnya ketika ada jalan rusak itu ada kewajiban enggak sih dari pemerintah atau penyelenggara jalan dalam ini untuk segera memperbaiki. Nah, langsung saja. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri sudah menjelaskan kewajiban terkait dengan yang namanya penyelenggara jalan supaya memperbaiki jalan itu dengan segera. Hal itu termuat di dalam pasal 24 ayat 1 dan 2. Pasal 24 ayat 1 dan 2 itu menegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib dan segera memperbaiki jalan yang rusak. Dan ayat 2-nya itu berisi tentang apabila dalam hal penyelenggara jalan belum dapat merealisasikan atau memperbaiki jalan sebagaimana ayat 1, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau memberi rambu pada jalan itu supaya tidak mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi seperti itu. Itu adalah ayat 1 dan 2-nya di pasal 24. Nah, yang berkaitan dengan itu tadi, apakah ada sanksi pidananya? Tentu ada, sanksi pidananya ada. Sanksi pidananya ada di pasal 273. Ada klasifikasinya itu sendiri. Jadi di dalam pasal 273 itu berkaitan dengan sanksinya itu ada di sini. Ya, setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Pasal 2-nya, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Di ayat 3-nya, bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 120 juta rupiah. Itu adalah klasifikasinya, ada ringan, berat, dan ada juga meninggal dunia. Ya, itu adalah berkaitan dengan sanksi pidananya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah muncul, siapa sih yang dimaksud dengan penyelenggara jalan, kan gitu kan? Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelenggara jalan, kita ada peraturan presiden nomor 15 tahun 2015, ya, itu berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, di dalam ayat 2-nya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di pasal 3-nya, ini yang jelas di huruf A-nya, adalah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kementerian PUPR menyelesaikan fungsi huruf A, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan pemukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase, lingkungan serta persampahan dan pembinaan jasa konstruksi. Jelas disebutkan ada penyelenggaraan jalan. Nah, itulah menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika jalan ini akan dibagi menjadi dua secara garis besarnya, ya. Ada untuk pusat menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dan ganti rugi dan sebagainya tentu saja dapat. Tapi ada mekanisme jalannya, proseduralnya, kan gitu. Ketika kita tidak dapat meminta secara baik kepada secara prosedural kepada dinas terkait, maka kita bisa mengajukannya melalui gugatan. Gugatan itu ya PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum 1365. Jadi itulah yang berkaitan dengan jalan, sehingga kenapa jalan seharusnya baik tapi rusak terus mengakibatkan kerugian, maka kita bisa memproses hukum pihak-pihak terkait yang memang itu mengakibatkan kerugian pada kita selaku pengguna jalan, mendapatkan hal-hal yang memang kita dirugikan. Ya, jadi seperti itu berkaitan dengan
jalan rusak, prosedur hukum, aturan hukumnya dan sanksi hukumnya seperti itu. Jadi semoga bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui via WhatsApp dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, cukup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hits.